Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar kembali bahasa Indonesia. Setelah kita kemarin belajar ceramah, dalam ceramah semoga bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, pada saat ini kita akan belajar karya sastra, yaitu cerpen. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa diharapkan mengerti, memahami apa yang dimaksud dengan cerpen, kemudian memahami ciri-ciri cerpen, kemudian memahami struktur cerpen, dan yang terakhir adalah memahami unsur-unsur pembangun cerpen. Cerpen adalah merupakan salah satu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa, secara fisik lebih pendek daripada novel dan roman. Itu yang dimaksud dengan cerpen. Selanjutnya, ciri-ciri cerpen. Yang pertama, panjang ceritanya kurang lebih 3-10 halaman atau kurang dari 10.000 kata. Selanjutnya, habis dibaca dalam sekali duduk. Maksudnya di sini habis dibaca saat itu juga, tidak diulang atau membutuhkan waktu yang lama. Itu dinamakan cerpen, habis dibaca dalam sekali duduk. Kemudian hanya ada satu insiden yang menguasai jalan cerita. Terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib karena di situ ceritanya pendek, jadi pelaku utamanya tidak mengalami perubahan nasib. Dan hanya terdapat satu alur karena ceritanya pendek. Terdapat perwatakan dan penokohan yang dilukiskan secara singkat karena di sini ceritanya pendek atau kita sebut dengan cerpen. Selanjutnya, struktur cerpen. Dalam cerpen terdapat struktur yang pertama yaitu adanya abstrak. Abstrak adalah gambaran awal sebuah cerita. Kemudian yang kedua adanya orientasi, hubungan dengan waktu, suasana, dan tempat. Kemudian yang ketiga adanya komplikasi, yaitu urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat, di mana terlihat dalam karakter tokoh watak dalam cerpen. Yang keempat, ada evaluasi, yaitu konflik yang terjadi menuju klimaks, menuju tahap akhir penyelesaian sebuah masalah dalam sebuah karya sastra cerita pendek. Yang kelima, adanya resolusi, yaitu masalah sudah mendapatkan penyelesaian di tahap akhir sebuah cerita, itu dinamakan resolusi. Nah, yang terakhir yaitu adanya koda, yaitu nilai dan amanat dalam sebuah cerita, di mana nilai atau amanat ini bisa kita ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama adalah nilai dan amanat yang positif dalam sebuah cerita atau cerpen atau cerita pendek. Itu struktur cerpen. Dalam sebuah cerita pendek ada dua pembangun unsur cerpen. Yang pertama adalah unsur intrinsik, yang kedua yaitu adanya unsur ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik di sini yaitu unsur yang membangun atau berasal dari dalam karya sastra itu sendiri, itu dinamakan unsur intrinsik, yaitu meliputi tema, yaitu suatu yang menjadi dasar cerita atau menjiwai sebuah cerita atau yang menjadi pokok masalah dalam sebuah cerita, itu dinamakan tema. Yang kedua adanya alur atau jalan cerita. Di sini menjadi beruntun dengan memperhatikan sebab akibat sehingga merupakan menjadi satu kesatuan sebuah cerita yang bulat, itu dinamakan alur. Alur ada alur maju, alur mundur, dan alur
campuran, di mana alur maju di sini bertahap menuju ke masa berikutnya atau masa yang akan datang. Sedangkan alur mundur adalah flashback, menceritakan masa lalu dia. Contohnya di sini adalah apabila menceritakan mungkin di sini masa-masa di SMA, ternyata kita melihat masa lalu kita bisa masa di SMP atau mungkin di sekolah dasar. Dan selanjutnya ada alur campuran, yaitu jalan cerita yang sedang bertahap ke depan, kembali ke masa lalu, kemudian kembali ke masa yang sekarang, itu dinamakan campuran. Ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Itu adalah macam-macam alur yang terdapat dalam cerpen. Selanjutnya ada setting. Setting adalah sebuah penggambaran tempat, waktu, dan suasana, serta adanya setting sosial atau terjadinya cerita. Di sini tempat bisa mungkin di sekolah, kemudian di rumah, atau mungkin di pantai. Suasana bisa di sini haru, gembira, sedih, bahagia. Waktu bisa pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Itu dinamakan setting latar. Setelah adanya setting, kemudian kita lihat adanya perwatakan atau penokohan. Di sini adalah menggambarkan watak yang terdapat dalam diri tokoh tersebut. Di sini ada 3 macam perwatakan, yaitu ada antagonis, protagonis, dan tritagonis. Yang pertama antagonis, di sini adalah memerankan tokoh yang jahat, kemudian protagonis adalah tokoh yang baik. Nah, yang ketiga adalah tokoh penengah yang kita namakan tritagonis. Jadi, perwatakan dalam penokohan cerpen di sini ada 3, yaitu antagonis, protagonis, dan tritagonis. Kemudian adanya sudut pandang atau kita namakan point of view, di mana pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita yang sangat erat hubungannya dengan tema cerita. Bisa sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama dalam sebuah cerpen. Kemudian ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita pendek tersebut. Amanat di sini nanti berkaitan dengan pesan yang ingin disampaikan pengarang, sehingga dalam amanat bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hal yang positif. Itu amanat. Selanjutnya yang terakhir adanya gaya bahasa. Di sini gaya bahasa adalah membuat bahasa dalam cerpen itu semakin menarik, semakin halus, kemudian semakin memikat pembaca. Di sini boleh kita menggunakan majas hiperbola atau mungkin majas perumpamaan, kemudian personifikasi. Itu adalah majas-majas yang bisa kita gunakan dalam unsur intrinsik dan masih banyak gaya bahasa lainnya. Itu adalah unsur-unsur pembangun karya sastra cerpen, yaitu ada unsur intrinsik. Selanjutnya, setelah kita belajar unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membentuk cerpen dari luar cerpen itu sendiri. Itu dinamakan unsur ekstrinsik. Yang pertama, ada agama, kemudian sosial, ekonomi, budaya, politik, dan biografi pengarang. Itu adalah unsur ekstrinsik yang terdapat dalam karya sastra cerpen. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan cerpen, dari pengertian cerpen,
unsur pembangun cerpen, ada unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, kemudian struktur cerpen, itu yang berkaitan dengan karya sastra cerita pendek. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nanti kita terapkan ke dalam cerpen yang berjudul Sahabatku Seperti Nafasku karya Omo Agus. Di sini nanti kita akan analisis bersama. Kita tentukan struktur cerpennya. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.